Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita cantik itu menggigit bibir bawahnya sambil berkata, satu-satunya orang yang kecantikannya bisa dibandingkan dengan Dewi Brahma Monarch adalah Ratu Naga sendiri. Selir ini benar-benar tidak berguna. Kalau begitu, apakah kamu membawa wanita jelek ini ke raja ini setiap hari untuk memberiku makan? Wanita cantik itu tidak berani menjelaskan lebih jauh. Dia menjawab dengan suara penuh rasa malu, selir ini terlalu tidak berguna. Dia akan menganggap wanita-wanita ini sebagai wanita cantik kelas 1 di masa lalu, wanita yang cocok untuk memasuki haremnya. Tapi sejak dia melihat Dewi Brahma Monarch, dia tidak bisa menemukan satu pun wanita berpenampilan menarik di antara banyak wanita yang mengelilinginya. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa dia telah mengejar Qianye Yinger selama bertahun-tahun, dan praktis berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi setiap permintaannya, namun belum diberi kesempatan bahkan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Hatinya merindukannya, itu adalah rasa gatal yang menjengkelkan yang tidak bisa digaruknya, namun hal itu justru semakin mengobarkan hasratnya terhadapnya. Dia bahkan menjadi semakin kejam dan pemarah terhadap wanita yang melayaninya, wanita yang biasa dia perlakukan dengan penuh kasih sayang. Karena kamu sudah tahu bahwa kamu tidak kompeten, apakah kamu benar-benar menungguku untuk mengusirmu? Nan Wansheng mengetuk udara dengan jarinya, sambil dengan kasar mendorong wanita cantik itu ke jarak yang sangat jauh. Jika lain kali kamu membawa sampah seperti itu kepadaku, kamu bisa pergi selamanya. Kesedihan melintas di wajah wanita cantik itu. Dia membungkuk dalam-dalam sebelum dia pergi dengan cepat. Nan Wansheng mengangkat kristal jiwa dan meremasnya dengan ringan. Pesan yang terkandung dalam kristal jiwa langsung muncul di dalam lautan jiwanya. Matanya perlahan mulai melebar saat cahaya aneh mulai menyala di kedalaman mata Nan Wansheng dengan intensitas yang luar biasa. Hehehe. Tak disangka mereka sebenarnya ingin menggunakan raja ini untuk memblokir tombak yang mengarah ke mereka. Bibirnya melengkung dengan kegembiraan gelap. Namun, raja ini pasti akan membiarkan mereka memanfaatkanku. Lagi pula, siapa yang bisa menolak godaan kehidupan abadi? Hahaha. 7 hari sungguh terlalu singkat. Sebelum gosip panas mengenai berita besar dari alam dewa surga abadi mulai mereda dan ide-ide keterlaluan masih meresap di kepala para praktisi mendalam wilayah ilahi timur yang tak terhitung jumlahnya, batas waktu bagi Kaisar Dewa Langit Abadi untuk bunuh diri menebus dosa-dosanya, telah berlalu. Tapi tidak ada yang memedulikannya. Seekor anjing gila akan menimbulkan rasa takut di dalam hati siapapun, tetapi tak seorang pun akan benar-benar memperhatikan seekor anjing yang ada di dalam sangkar, tidak peduli betapa galaknya ia terlihat, tidak peduli seberapa kerasnya ia menggonggong. Selain itu, ini adalah seekor anjing yang telah terperangkap di dalam sangkarnya, selama 1 juta tahun. Tidak ada yang tahu bahwa lautan bayangan hitam pekat perlahan merayap menuju perbatasan selatan seperti awan gelap berkumpul untuk menutupi matahari. Langit di atas wilayah ilahi utara semakin gelap dari hari ke hari. Di alam bintang rendah tingkat rendah dan kekurangan sumber daya di perbatasan selatan wilayah ilahi utara. Ketika Tuan Iblis dan Ratu Iblis secara pribadi mengunjungi wilayahnya, Raja kerajaan dari alam bintang kecil ini bahkan tidak bisa bernapas tanpa gemetar. Yunce, Qi Wuyao, dan Qianye Yinger melayang tinggi di awan saat mereka menatap ke arah selatan. Tatapan mereka menembus awan hitam dan menatap wilayah ilahi timur. 7 hari telah berlalu. Masa hitam berkerumun di bawah mereka. Faktanya, mereka sepenuhnya dikelilingi oleh gerombolan hitam ini.
Jumlah praktisi kegelapan yang bersedia untuk keluar dari wilayah ilahi utara dan mempertaruhkan hidup mereka untuk kebangkitannya telah jauh melebihi ekspektasi Yun-che. Tidak, itu jauh melebihi semua ekspektasi mereka. Tidak peduli betapa mengerikannya kekuatan jahat Yun-che, dia baru dinobatkan sebagai kaisar setahun yang lalu. Jadi sulit dipercaya bahwa dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang hanya dengan kata-katanya saja. Namun, kebencian dan nafsu berperang di wilayah ilahi utara, yang telah tertindas selama jutaan tahun, tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah dikobarkan di antara 4 wilayah ilahi. Ini adalah satu-satunya keuntungan lain yang dimiliki wilayah ilahi utara selain rute pelarian mereka. Harinya akhirnya tiba, kata Qi Wuyao dengan suara lembut sambil menatap ke kejauhan. Tidak peduli apa hasilnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, ini pasti akan menjadi hari yang akan tercatat dalam sejarah wilayah ilahi utara, seluruh alam dewa itu sendiri. Jika berhasil, mereka tidak hanya akan mengubah nasib wilayah ilahi utara, takdir dan struktur seluruh alam dewa juga akan terbalik. Semua ini terjadi karena Yun-che. Tanpa dia, bahkan jika ukuran dan kekuatan wilayah ilahi utara berlipat ganda, mereka tetap tidak akan mampu mengambil langkah ini. Namun, tujuannya bukanlah demi kesejahteraan wilayah ilahi utara, namun selalu tentang mencapai balas dendam kecilnya sendiri. Sebaliknya, segala sesuatu di wilayah ilahi utara tidak lebih dari sekadar alat baginya. Saat ini, Tian Guhu dengan cepat terbang menuju ketiganya. Dia berhenti di depan Yun-che sebelum berkata, "Yang mulia, waktunya telah tiba." Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yun-che. Nafsu berperang yang hampir meledak di balik lapisan luarnya yang tenang. "Apakah kamu sudah melakukan persiapan?" kata Yun-che dengan suara rendah sambil menatap Tian Guhu. "Yang mulia." Mata Tian Guhu sedalam jurang dan kata-katanya tegas dan tegas. Tian Guhu telah mempersiapkan momen ini sepanjang hidupnya. "Bagus." Yun-che mengangguk pelan. Tubuhnya kabur dan dia langsung muncul di depan gerombolan iblis kegelapan. "Ayo berangkat." 3 kata yang diucapkan dengan tenang itu adalah perintah yang diberikan oleh guru iblis untuk memulai perang balas dendam dan pemberontakan wilayah ilahi utara terhadap nasib mereka. Gunakan amarah, kebencian, dan keinginanmu untuk mengecat negeri-negeri yang kotor dan malang itu dengan kegelapan dan darah segar. Masa hibernasi yang telah berlangsung selama 1 juta tahun ini akhirnya berakhir. Sekarang saatnya bagi Anda untuk membuka babak baru dalam sejarah kelam kita. Teriakan-teriakan yang menggetarkan bumi memenuhi udara seperti gemuruh guntur saat sejumlah besar energi gelap yang dalam dilepaskan ke udara sekaligus. Darah dan semangat bertarung mengalir di pembuluh darah gerombolan gelap ini saat wilayah ilahi utara memulai tindakan pembalasan pertama mereka. Pria yang bersembunyi di kegelapan. Tian Guhu meraung dengan suara berapi-api saat dia berdiri di garis depan gerombolan gelap ini. "Kalian masing-masing akan menjadi garda depan yang akan menjadi orang pertama yang keluar dari penjara malang ini. Demi kemuliaan keturunan kita, untuk membalas penghinaan nenek moyang kita, jadilah pedang pembalasan yang tajam." Perhatian. Kegelapan, yang telah lama tertidur, akhirnya meletus. Di cakrawala yang jauh, 10 bayangan iblis hitam pekat berubah menjadi pedang gelap yang mengeluarkan kebencian tak terbatas saat mereka merobek perbatasan wilayah ilahi utara. Bayangan ini dipimpin oleh 100 penguasa surgawi wilayah utara dan bayangan lainnya dibentuk oleh 10 juta praktisi kegelapan yang mendalam. Mereka telah melepaskan diri dari kurungan yang tidak pernah berani mereka tinggalkan, dan mereka bergegas menuju wilayah ilahi timur terdekat dengan intensitas yang sangat tinggi.
Ketenangan yang biasa terjadi di wilayah ilahi timur sehingga gelombang pasang kegelapan ini menimpa mereka dengan tiba-tiba dan mengerikan. Itu telah menangkap mereka dengan celana terbuka, meskipun Yan Tianxiao telah memberi mereka banyak peringatan 7 hari yang lalu. Qi Wuyao dan Qianye Yinger melayang di awan jauh di atas perbatasan wilayah ilahi utara saat mereka menyaksikan langkah pertama yang diambil wilayah ilahi utara dari kandangnya. Meskipun ini hanya sebuah langkah yang sangat kecil, kami memiliki 10 divisi dan setiap divisi terdiri dari 1 juta praktisi kegelapan dan dipimpin oleh 10 penguasa surgawi. Mereka masing-masing ditugaskan untuk menaklukkan satu alam bintang, gumam Qianye Yinger pelan. Mengapa kita tidak menggunakan penguasa surgawi untuk menaklukkan jantung alam bintang ini terlebih dahulu sebelum kita mengirim pasukan iblis untuk mengejar mereka untuk menguasai dan menenangkan wilayah tersebut? Jika kita melakukannya dengan cara seperti ini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Qi Wuyao tertawa kecil dan kering. Dia berkata, semakin mudah untuk mengobarkan emosi, semakin mudah emosi tersebut mereda. Jadi menurut Anda apa yang akan terus mengobarkan kemarahan dan nafsu berperang yang saat ini berkobar di hati para praktisi mendalam di wilayah ilahi utara? Qianye Yinger terdiam. Pengorbanan dan kematian. Qi Wuyao mengucapkan kata-kata kejam itu dengan senyuman kecil yang memikat. Aku mengerti. Qianye Yinger juga tertawa dingin. Kamu benar-benar layak menjadi mantan, Tuan Yunce, seorang senior yang dengan mudah mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Senior, gurunya adalah Mu Xuanyin. Saya kebetulan adalah permaisurinya. Adapun kamu, Qi Wuyao dengan tenang mengalihkan pandangannya yang menyihir ke arahnya saat dia berbicara dengan suara lesu, kamu harus memanggilku kakak. Jangan salah lagi, oke. Lubang hidung Qianye Yinger sedikit melebar saat dia mendengus pelan. Mata iblis yang beriak dengan daya pikat menyihir mengarah ke selatan. Qi Wuyao menatap 10 bilah kegelapan jahat yang melesat ke arah wilayah ilahi timur sambil bergumam, bagaimana tanggapan alam dewa surga abadi? Ratu ini sungguh tidak sabar untuk melihatnya. Ngomong-ngomong soal, apakah Anda sudah memikirkan variabel berbahaya lainnya yang mungkin membahayakan rencana kita? Qianye Yinger telah memberi tahu Qi Wuyao bahwa ada 2 variabel utama yang mungkin membahayakan mereka pada pertempuran tahap pertama ini. Yang pertama adalah mutiara surga abadi. Sebagai salah satu harta karun surgawi yang mendalam, tidak ada orang lain selain alam dewa surga abadi yang mengetahui kekuatan sebenarnya atau semua rahasianya. Hal ini sangat penting karena alam Dewa Brahma Monarch selalu curiga bahwa nenek moyang pendiri Eternal Heaven Realm tidak pernah benar-benar mati. Yang kedua adalah Kaisar Dewa Bulan Xia King Yue. Dia adalah satu-satunya wanita yang pernah meninggalkan bayangan gelap dan berat di hati Qianye Yinger. Nalurinya yang sangat menakutkan dan kelicikannya lah yang membuat Qianye Yinger terdiam, yang meresahkan hatinya. Hal lain yang membuat Qianye Yinger khawatir adalah pemahamannya terhadap Yunce. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal sejak mereka berusia 16 tahun. Dia pernah menjadi orang yang paling dekat dengan Yunce, yang paling dia percayai, faktanya, dia bahkan adalah orang yang selalu dia andalkan. Belum, kata Qianye Yinger. Kita harus berhati-hati terhadap mutiara surga abadi dan Xia King Yue. Adapun sisanya, cahaya dingin melintas di otaknya saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Qianye Yinger, menyebabkan dia mengerutkan kening. Namun setelah itu, dia bergidik karena tubuhnya menjadi dingin. Apa yang salah? Perubahan mendadak Qianye Yinger menyebabkan alis sabit Qi Wuyao melengkung. Aku sebenarnya lupa tentang satu variabel yang sangat mengerikan,
gumam Qianye Yinger sambil menatap ke kejauhan. Qianye Yinger tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada rendah, kamu tidak ada di sana ketika kami mengirim Kaisar Iblis Pemalu Surgawi ke perbatasan Primal Chaos, jadi kamu mungkin tidak tahu siapa yang benar-benar memaksa kegelapan keluar dari Yunce dan mendorongnya, dalam kesulitan seperti itu. Qi Wuyao terdiam. Itu adalah Raja Naga. Tatapan Qianye Yinger berubah suram saat dia melanjutkan, Zhou Suzi telah meledakkan bayi jahat keluar dari Primal Chaos tepat sebelum celah merah itu ditutup. Yunce sangat marah pada Zhou Suzi, tetapi Kaisar Dewa Laut Selatan dan Qianye Fantian menentangnya. Meski begitu, itu saja tidak akan membuat Yunce putus asa. Bagaimanapun, Yunce baru saja menyelamatkan alam semesta dan semua orang berhutang nyawa padanya. Raja Naga yang agung dan terhormat juga selalu menjunjung tinggi Yunce, dan dia bahkan ingin menjadikannya sebagai anak angkatnya saat mereka pertama kali bertemu. Alam Dewa Naga jugalah yang menerima Yunce dan menyelamatkannya saat dia berada di bawah tanda pengharap kematian jiwa Brahma milikku. Yang harus dia lakukan hanyalah berdiri dan berbicara mewakili Yunce, dan semuanya akan terselesaikan. Namun, Raja Naga tidak hanya tidak membela Yunce, dia malah mencelanya. Dia menekan semua orang yang hadir pada saat itu dan dia menekan Yunce dengan cara yang bahkan lebih kejam daripada Kaisar Dewa Laut Selatan dan Qianye Fantian. Karena Raja Naga, pemimpin mereka dan Kaisar Dewa nomor 1 dari 3 wilayah dewa, telah memilih untuk melawan Yunce, Kaisar Dewa dan Raja Kerajaan lainnya tidak punya pilihan selain memihaknya. Dalam kemarahannya, Yunce menyentuh jejak bencana abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Energi iblis memancar dari tubuhnya, yang segera memberi semua orang alasan yang tepat untuk membunuhnya, memaksanya ke dalam kesulitan. Alis emas Qianye Ying membeku. Saya sangat bingung dengan perubahan sikap Raja Naga terhadap Yunce dan itu tetap menjadi misteri bagi saya untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengetahui kekaguman Raja Naga terhadap Yunce juga akan bingung dengan perilakunya saat itu. Qi Wuyao mengerutkan kening dalam-dalam tapi dia tetap diam. Dia benar-benar tidak hadir ketika kegelapan Yunce terungkap di perbatasan Primal Chaos. Orang yang memberikan pukulan fatal pada Mu Xuanyin juga adalah Raja Naga. Sekarang dia memikirkannya, keganasan serangan Raja Naga secara langsung bertentangan dengan kepribadiannya. Apalagi dia disebut-sebut sebagai orang yang angkuh dan menyendiri, tidak berkenan melibatkan diri dalam pertengkaran kecil-kecilan dunia. Namun, begitu saya tiba di wilayah ilahi utara, Yunce secara tidak sengaja membocorkan rahasia kepada saya, kata Qianye Yinger. Dia tidur dengan Ratu Naga. Alis Qi Wuyao berkedut hebat, apa katamu? Pria ini, yang lebih buruk dari binatang buas manapun, mampu melakukan apapun, sembur Qianye Yinger. Keterkejutan melumpuhkan pikirannya untuk sesaat, tapi Qi Wuyao mengerutkan kening saat dia tiba-tiba teringat pertanyaan sembrono yang dia tanyakan pada Yunce selama pertemuan mereka dengan Kaisar Langit Surga Abadi. Selama Yunce membiarkan jiwanya direbut, Qi Wuyao telah mengambil kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Lalu, menurutmu siapa wanita tercantik yang pernah kamu temui? Jawaban Yunce adalah Sensi. Dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu dan dia bahkan menggodanya tentang hal itu. Bagaimanapun juga, Ratu dan Dewi Naga berdiri di puncak kecantikan di era saat ini. Terlebih lagi, tidak aneh baginya untuk melihat penampilan asli Ratu Naga setelah dia setuju untuk membiarkannya tinggal di tanah terlarang samsara, jadi jawabannya bahkan tidak terlalu mengejutkan. Itu, binatang.
Dada besar Qi Wuyao terangkat dengan menawan. Dia bahkan berani mencemari wanita yang sudah menikah. Seorang wanita menikah yang juga merupakan istri Raja Naga. Ratu Naga yang sangat berhutang budi padanya. Dia sangat terkejut dan sedikit kecewa juga. Tidak, jawab Qianye Yinger dengan suara lembut. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Karena Yunce menekankan hal ini kepadaku berulang kali, dan dia bahkan menjadi marah berkali-kali. Dia adalah sensi, bukan Ratu Naga. Qi Wuyao mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun nafsu birahi Yunce sudah tertanam dalam tulangnya dan dia benar-benar bajingan, dia juga sangat setia pada teman-temannya. Qianye Yinger memuji dia dengan wajah tanpa ekspresi. Saat itu, dia berhutang budi kepada Raja Naga, jadi jika Sensi benar-benar istri Raja Naga, dia pasti tidak akan menyentuhnya. Kecantikan surgawi Sensi dapat menghancurkan tekad siapapun dalam sekejap, dan itu akan langsung menyebabkan orang tersebut membuang segala gagasan tentang persahabatan atau etika keluar jendela. Namun, Qianye Yinger yakin bahwa Yunce yang sangat bejat tidak akan terpengaruh dengan ini dan keyakinannya bukannya tanpa dasar. Karena ketika dia menjadi budak Yunce, dia tidak menyentuhnya sama sekali demi Xia Qingyue dan Jasmine. Yang juga berarti, Qi Wuyao bergumam pada dirinya sendiri, Sensi bukanlah Ratu Naga. Mungkin kata-kata itu memang benar. Pemahamannya tentang sifat Yunce jauh melampaui pemahaman Qianye Ying. Memang benar, jika itu adalah istri dari seseorang yang berhutang budi padanya, dia tidak akan pernah menyentuhnya, apapun yang terjadi. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang ketika seseorang menyebut Sensi. Qianye Yinger berkata, awalnya, yang kupedulikan hanyalah mengejek Sensi karena dia adalah seorang pelacur yang sok murni di luar, namun cabul dan nakal di dalam. Tapi setelah aku membuatnya marah berkali-kali, kemungkinan yang sangat lucu mulai terbentuk di kepalaku. Mungkin, yang disebut Ratu Naga ini tidak pernah ada. Sebaliknya, gelar ini hanyalah sandiwara konyol yang digunakan Raja Naga untuk menipu seluruh dunia, dan terlebih lagi, dirinya sendiri. Tatapan Qi Wuyao menjadi sedingin es. Dia sama sekali tidak menganggap ini mengejutkan atau konyol. Sebaliknya, dia menghitung bahaya apa yang tersembunyi di jalan mereka, jika semua ini benar. Dan kamu belum pernah memverifikasi hal ini dengan Yunce sebelumnya. Qi Wuyao bertanya dengan hati-hati. Saya belum bisa. Qianye Yinger menggelengkan kepalanya. Saya sudah menanyakannya berkali-kali, tapi dia tidak pernah mau berbicara dengan saya tentang Sensi. Faktanya, dia akan marah ketika saya mulai menanyakan hal itu kepadanya. Qi Wuyao menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar sebelum melanjutkan, naga pada dasarnya penuh nafsu, tetapi seluruh dunia tahu bahwa Raja Naga sangat mencintai Ratu Naga, sehingga dia bahkan tidak pernah dekat dengan wanita lain selama ratusan ribu tahun, apalagi menodainya. Pengabdiannya menunjukkan cintanya padanya dan seluruh dunia memuji dia atas hal itu. Namun, jika itu selalu Sensi, dan Ratu Naga, tidak pernah benar-benar ada di dunia ini, maka dia bersedia untuk tetap sendirian selama bertahun-tahun hanya untuk dua kata kosong itu. Kecintaannya pada Sensi bahkan tidak bisa lagi digambarkan sebagai, dalam, cintanya sudah jauh melampaui kata itu, bahkan sedikit menakutkan. Ekspresi Qi Wuyao menjadi semakin serius. Kegilaannya pada Sensi begitu besar sehingga jika dia mengetahui bahwa dia telah dinodai oleh orang lain, dan seorang manusia junior yang saat itu baru berusia 30 tahun. Qi Wuyao tidak melanjutkan berbicara. Faktanya, dia bahkan hampir tidak bisa membayangkan kemarahan Raja Naga terhadap Yunce jika semuanya benar.
Tapi jika semua dugaannya benar, maka perubahan sikapnya terhadap Yun Ce bukanlah hal yang aneh. Kemudian, Qiu Yao tiba-tiba mengerti mengapa Qianye Yinger terlihat begitu ketakutan dan khawatir sekarang. Kamu khawatir Raja Naga akan campur tangan secara paksa? Qiu Yao bertanya. Alam Dewa Surga Abadilah yang pertama kali memprovokasi alam ilahi utara. Wilayah ilahi barat dan selatan tidak punya alasan untuk ikut campur dalam pembalasan wilayah ilahi utara. Mereka hanya akan duduk di pinggir lapangan dan menertawakan penderitaan wilayah ilahi timur. Mereka tidak punya alasan untuk khawatir bahwa api perang ini akan membakar mereka juga. Karena wilayah ilahi timur pasti mampu menghadapi sekelompok iblis yang keluar dari kandang mereka untuk mencari kematian. Begitu mereka berhasil menghancurkan wilayah ilahi timur dan menaklukkannya, sudah sangat terlambat bagi dua wilayah ilahi lainnya untuk bereaksi. Namun, jika dugaan mereka mengenai Raja Naga dan Sensi benar, begitu Raja Naga mendengar tentang kemunculan Yun Ce dari wilayah ilahi utara, dia pasti akan menyerang. Dia tidak akan peduli dengan penyebab atau dendam apapun di antara wilayah dewa. Dia hanya akan menyerang karena kebenciannya yang mendalam dan niat membunuh terhadap Yun Ce, kebencian dan niat membunuh yang mungkin melampaui semua imajinasi mereka. Itu benar, jawab Qianye Yinger dengan nada rendah. Dia menghela nafas pelan dan berkata, saya harap semua ini hanyalah dugaan yang tidak berdasar. Namun, dibandingkan dengan percaya bahwa gelar Ratu Naga yang berusia 200.000 tahun tidak pernah ada, jauh lebih mudah untuk percaya bahwa Yun Ce hanyalah binatang bejat. Qianye Yinger dulu selalu memikirkan hal ini, tapi dia lebih tertarik untuk mengejek Sensi. Bagaimanapun, dia selalu mendapatkan kesenangan besar darinya. Tapi saat ini, pikiran semua orang terfokus pada perang balas dendam yang diatur oleh wilayah ilahi utara melawan wilayah ilahi timur, jadi tidak ada seorang pun yang akan memikirkan hal ini. Namun, ketika dia mempertimbangkan faktor-faktor penting dari bahaya yang akan mereka hadapi, dugaan yang dia buat tentang Sensi dan Yun Ce segera muncul di benaknya, menyebabkan rasa dingin merambat di punggungnya. Apapun yang terjadi, kita harus segera mengklarifikasi masalah ini dengan Yun Ce. Qianye Yinger baru saja hendak bergerak ketika Qiu Yao meraih pergelangan tangannya. Tidak perlu menanyakan hal ini padanya, kata Qiu Yao. Kekagetan telah hilang dari wajahnya dan suaranya jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Qianye Yinger terkejut. Qiu Yao mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Yun Ce, yang berada cukup jauh dari mereka. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, kami hanya bisa menebak konsekuensi dari tindakan Yun Ce, tapi orang tersebut sangat menyadari risiko yang ditimbulkan oleh Raja Naga. Orang yang paling tidak bisa mentolerir kegagalan apapun selama perang balas dendam ini adalah Yun Ce sendiri. Namun, dia tidak pernah mengatakan satu hal pun tentang variabel penting seperti itu. Qianye Yinger sedikit mengernyit, apa maksudmu? Entah kita terlalu memikirkan hal ini, Qiu Yao melanjutkan, atau meskipun kemungkinan besar Raja Naga sangat membenci Yun Ce, kebencian Yun Ce terhadap Raja Naga tetap membara. Jika Raja Naga tahu bahwa Yun Ce telah muncul kembali di wilayah ilahi timur, kemungkinan besar dia secara pribadi akan memimpin pasukannya berperang melawan Yun Ce. Pada saat yang sama, Yun Ce, yang secara resmi menunjukkan taringnya kepada dunia, juga akan merasa gatal untuk membunuh Raja Naga juga. Tidak peduli berapa biayanya. Mata Phoenix-nya menjadi tertutup saat dia menatap langsung ke sosok Yun Ce yang diam dan gelap. Dia menghela nafas dengan getir dan berkata, sepertinya dia menyimpan lebih banyak rahasia dari kita daripada yang aku duga.
Begitu laki-laki dewasa, mereka selalu menemukan cara untuk mengecewakan kita. Qianye Yinger terdiam. Karena dia sangat menentang menyebut sensi, maka jangan memaksanya, kata Qiu Yao dengan suara tenang. Namun, kita perlu memberikan perhatian sebanyak mungkin pada pergerakan alam Dewa Naga. Pada saat ini, seorang wanita perlahan muncul dari kegelapan dan membungkuk pada Qiu Yao. Guru, saya telah menyelesaikan misi saya di wilayah ilahi selatan. Apakah ada yang mendeteksi kehadiranmu? Qiu Yao bertanya. Hua Jin ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, tidak. Kaisar Dewa Laut Selatan telah menuruti nafsunya selama beberapa hari terakhir, jadi membuatku lebih mudah untuk bergerak. Sangat bagus. Qiu Yao tersenyum tipis. Kamu benar-benar Jiner yang mampu menjadi ratu ini. Untuk dapat masuk dan kembali dari wilayah ilahi selatan tanpa jejak dalam waktu sesingkat itu, hanya Jiner yang berkemampuan ratu ini yang mampu mencapai prestasi luar biasa. Omong-omong, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Qianye Yinger, rahasia misterius apa yang tersembunyi di dalam kristal jiwa itu? Qianye Yinger menyilangkan tangan di bawah dada dan menjawab dengan acuh tak acuh, ini adalah rahasia yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan selalu menjadi anjing yang sangat berguna. Dia adalah anjing yang berguna di masa lalu, sekarang menjadi anjing yang berguna, dan akan terus menjadi anjing yang berguna di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberi Qiu Yao kesempatan untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tubuhnya kabur dan dia muncul kembali di samping Yun Ce, yang berada sangat jauh. Namun, dia juga tidak menanyakan kepadanya tentang masalah Raja Naga dan Sensi. Qiu Yao tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah. Hua Jin, apakah kamu ketahuan? Qiu Yao memahami 9 penyihirnya dengan sangat baik. Dia dengan jelas menangkap momen keraguan Hua Jin. Hua Jin terdiam sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Namun, saat aku mendekati istana harem kekaisaran Kaisar Dewa Laut Selatan, aku merasakan sensasi samar bahwa aku sedang diawasi selama beberapa detik. Oh, namun, kristal jiwa masih berakhir di tangan Kaisar Dewa Laut Selatan, seperti yang kita rencanakan. Perasaan ilahinya juga belum menyapu area manapun tempat saya bersembunyi. Jadi, mungkin itu hanya salah persepsi. Hua Jin mengucapkan kata salah persepsi dengan sangat lembut. Karena Qiu Yao telah menanamkan ini pada semua penyihirnya. Ada 2 hal yang tidak dapat Anda percayai di dunia ini. Yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah salah persepsi. Qiu Yao menggumamkan sesuatu dengan pelan. Jawabannya kepada Hua Jin singkat dan manis. Tidak apa-apa kalau begitu. Anda boleh pergi. 10 bila iblis kegelapan itu terlihat merayap semakin dekat ke wilayah ilahi timur dari kejauhan. 100.000 kapal perang yang sangat besar dan jutaan bahtera dari semua konfigurasi mengikuti di belakang. Mereka menutupi seluruh langit di perbatasan wilayah ilahi utara, memancarkan aura kegelapan yang tak terbatas dan berat. Setelah gelombang pertama pedang iblis ditembakkan dari wilayah ilahi utara, tidak ada lagi kebutuhan untuk bersembunyi. Qiu Yao tidak bergerak dan berdiri di samping Yun Ce. Sebaliknya, dia tiba-tiba teringat sensasi yang dia rasakan ketika dia bertemu dengan Kaisar Langit Surga Abadi bertahun-tahun yang lalu. Itu hanya berlangsung sesaat, tapi rasanya seperti dia sedang dimata-matai. Tapi itu adalah sesuatu yang akhirnya dia anggap sebagai salah persepsi juga. Dia tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Di bagian utara wilayah timur,
bayangan gelap tiba-tiba muncul di langit 10 alam bintang yang paling dekat dengan wilayah ilahi utara, selain alam Song Salju. Pada pandangan pertama, tampak seperti lubang hitam yang mulai membesar secara perlahan di langit utara. Apa itu? Praktisi yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah utara dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Lubang hitam itu secara bertahap semakin dekat dan semakin besar. Mereka mulai melihat banyak sekali sosok manusia yang keluar dari lubang hitam itu. Jumlahnya sangat banyak hingga menyerupai segerombolan belalang iblis. Pasukan besar orang-orang iblis kegelapan telah muncul dalam skala yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebelum praktisi pertama bisa berteriak, sosok gelap menembus awan dan jatuh ke tanah. Kekuatan iblis mengerikan yang mampu membalikkan langit dan lautan terpancar dari tubuhnya. Dia adalah pemimpin penguasa surgawi wilayah utara, Panglima 10, bila iblis kegelapan, Tian Guhu. Kekuatan iblis-iblis Yama terkondensasi di dalam Imperial Heaven Sword saat pedang itu dijatuhkan tanpa ampun. Di bawah kekuatan iblis dari guru ilahi tahap akhir, alam bintang tengah tampak begitu rapuh dan lemah. Dia telah membuka dunia bintang yang luas ini dengan satu pukulan pedangnya, memusnahkan banyak nyawa dalam sekejap. Tian Guhu telah melancarkan pukulan pertama pembalasan wilayah ilahi utara, pukulan pertama yang menandakan dimulainya serangan mereka. Hanya berdasarkan euforia dan pelepasan sesaat itu, Tian Guhu merasa dia tidak lagi memiliki penyesalan dalam hidup. Anak-anak kegelapan. Dia mengarahkan pedangnya ke bawah dan memandangi kerumunan makhluk yang ketakutan dan meratap yang berusaha melarikan diri dari amarahnya. Bakar hidupmu dan darahmu, balas dendam sebanyak yang kamu bisa. Atas perintahnya, adegan pembuka dari pertempuran berdarah yang mengerikan baru saja dimulai. Sementara itu, dia menatap ke selatan saat dia pergi untuk menaklukkan inti alam bintang sendirian, tempat di mana sekte Raja Alam berada. Sebagian besar wilayah utara wilayah timur tertutup salju dan es. Saat pasukan iblis wilayah utara mengalir ke wilayah mereka dengan kebencian yang menetes, darah segar segera mewarnai lanskap bersalju dengan warna merah mencolok. Di cakrawala yang jauh, sosok iblis hitam pekat membelah jurang berwarna darah di dunia putih tanpa batas ini. Ada 10 pasukan iblis, masing-masing berjumlah 1 juta tentara. Tapi ketika berhadapan dengan dunia bintang yang sangat besar, itu sebenarnya hanyalah angka yang kecil dan menyedihkan. Namun, satu pihak telah mempersiapkan momen ini. Para prajurit wilayah utara telah mengubah diri mereka menjadi iblis yang dipenuhi amarah dan kebencian. Mereka rela menyerahkan nyawa mereka demi membalas dendam. Sisi lain terdiri dari faksi-faksi yang semuanya mencari keuntungan sendiri. Tak satu pun dari praktisi mendalam di wilayah timur yang melakukan persiapan apapun dan kekuatan mereka lebih lemah dan lebih tersebar daripada pasir lepas. Ketika tirai perang berdarah ini dibuka, hal itu segera menjadi pembantaian sepihak. Namun itu bukan satu-satunya hal yang terjadi. Pasukan kegelapan melesat seperti anak panah gelap saat mereka melesat menuju jantung setiap alam bintang dengan kecepatan ekstrim. Inti dari pasukan iblis ini dipimpin secara pribadi oleh Tian Guhu sendiri. Dia melaju dengan kecepatan penuh saat dia melaju melewati pemandangan bersalju yang luas, meninggalkan badai gelap yang menderu-deru di belakangnya. Istana surgawi bunga matahari dingin adalah sekte Realem King dari alam bunga matahari dingin. Sejak Raja Alam Song Salju Musuanyin jatuh, Istana surgawi bunga matahari dingin diam-diam menjadi sekte nomor 1 di bagian utara wilayah ilahi timur. Satu-satunya rintangan yang menghalangi jalan mereka menuju kekuasaan adalah Realem King baru dari Snow Song Realem.
Master Sekte baru dari Sekte Divine Snow Phoenix memiliki kekuatan Divine Sovereign tingkat 8, 2 tingkat lebih tinggi dari Cold Sunflower Realm King. Namun, kecuali Mu Bingyun, kekuatan Cold Sunflower Celestial Palace melampaui kekuatan Sekte Divine Snow Phoenix. Pada hari ini, Raja Mu Suer dari alam bunga matahari dingin sedang bermeditasi dengan tenang di dalam istana surgawi. Saat dia mengumpulkan dan memfokuskan energi dingin di tubuhnya, transmisi suara yang panik tiba-tiba terdengar dari es yang dia kenakan di lehernya. Master Sekte, Sekte cabang kami sedang diserang, iblis. Kami sedang diserang oleh orang-orang iblis. Raja alam bunga matahari dingin perlahan membuka matanya saat dia menjawab dengan suara dingin, jika iblis mendekat, bunuh saja mereka. Tak disangka kau akan begitu panik dan bingung saat menghadapi iblis, apakah semua kultivasi dan kesabaranmu selama bertahun-tahun sia-sia? Tidak, iblis yang datang kali ini, Hahaha. Suara daging pecah dan tengkorak terbelah segera menyusul ratapan menyedihkan itu. Raja alam bunga matahari dingin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Saat dia hendak berdiri, sekte cabang lain mengiriminya transmisi suara yang mendesak. Master Sekte, iblis, orang iblis sedang menyerang. Raja alam bunga matahari dingin berkata, saat iblis meninggalkan wilayah ilahi utara, mereka menjadi setengah lumpuh. Bunuh saja mereka saat mereka datang. Iblis-iblis ini sangat menakutkan. Ada banyak Divine King dan bahkan beberapa Divine Sovereign di antara mereka, mereka menyerang kita seperti orang gila, formasi perlindungan besar kita runtuh bahkan sebelum bisa terbentuk sepenuhnya, Master Sekte, tolong. Bang! Hal terakhir yang didengarnya adalah suara pecahnya batu giok transmisi suara. Raja alam bunga matahari dingin bangkit berdiri, kabut gelap dengan cepat menutupi hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan kepalanya berputar ke arah utara. Sosok hitam pekat melesat dari utara dan dia memancarkan kekuatan menindas yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Cahayanya tiba-tiba menjadi redup. Pada saat itu, semua orang di Cold Sunflower Celestial Palace, termasuk Cold Sunflower Realm King, merasa seperti mereka telah didorong ke dalam jurang yang dalam. Mereka merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Iblis sedang menyerang. Hati Cold Sunflower Realm King bergetar karena kaget dan takut, tapi dia mulai meneriakkan perintah dengan ketenangan yang luar biasa. Tutup wilayahnya. Siapkan penghalangnya. Istana surgawi bunga matahari dingin yang luas membentang sepanjang 5.000 km dan jumlah murid mereka mencapai puluhan juta. Tian Guhu berhenti di udara jauh di atas mereka saat dia memandang rendah mereka. Untuk bertahan hidup di wilayah ilahi utara yang menyusut, dunia bintang tengah harus selalu bersiap menghadapi pertarungan kejam atau penjarahan. Namun sekte alam bintang tengah ini dapat dengan tenang menikmati wilayah bersalju yang luas ini, dapat memburu dan memusnahkan para praktisi kegelapan bahkan tanpa mengedipkan mata. Kedatangannya ditandai dengan aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya. Aura inilah yang menyebabkan Cold Sunflower Celestial Palace dengan cepat membuka penghalang perlindungan sekte mereka. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan puluhan raja ilahi memimpin mereka saat mereka bergegas membentuk formasi. Wajah Tian Guhu sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangkat Imperial Heaven Sword-nya tinggi-tinggi di udara sebelum menebasnya. Serangan itu membelah penghalang perlindungan sekte yang baru saja terbentuk menjadi dua bersama dengan istana surgawi bunga matahari dingin yang luas. Pertunjukan kekuatan dewa penghancur dunia ini hampir menyebabkan bola mata setiap murid bunga matahari dingin keluar dari rongganya.
Semangat mereka untuk berperang dan keinginan untuk melindungi wilayah mereka langsung padam. Bibir Tian Guhu bergerak saat dia berbicara dengan suara yang dalam dan hampir seperti setan. Mati, dalam kegelapan. Saat dia mengarahkan Imperial Heaven Sword-nya ke bawah, seberkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti meteor bertinta. Mereka dengan mudah menembus istana surgawi bunga matahari dingin, yang telah ada dalam keheningan yang angkuh dan dingin sejak zaman kuno, dan masing-masing dari mereka melenyapkan ribuan makhluk hidup yang kebingungan dan tidak berdaya. Para tetua istana surgawi bunga matahari dingin yang berkumpul langsung ketakutan. Mereka mulai berteriak, "Lari! Cepat lari!" Ini adalah kekuatan yang hanya bisa ditunjukkan oleh guru ilahi, jadi meskipun mereka menggabungkan semua kekuatan dalam sekte mereka, mereka bahkan tidak akan mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Semua raja ilahi dari istana surgawi bunga matahari dingin melesat ke udara saat mereka dengan gila-gilaan membakar esensi darah mereka sendiri. Mereka berharap pengorbanan mereka mampu menyelamatkan nyawa beberapa muridnya. Sial! Suara robekan tanpa ampun terdengar di udara saat tubuh Tian Guhu melintas di belakang mereka. Mereka semua seketika terpotong menjadi dua dan formasi es besar yang baru saja mereka bentuk runtuh setelahnya. Di bawah pedang guru ilahi tingkat 8, apa perbedaan antara raja ilahi dan bilah rumput? Dia bahkan tidak repot-repot melirik mereka sedikit pun. Indra ilahinya sudah mengunci aura terkuat di antara mereka yang melarikan diri. Detik berikutnya, tubuhnya kabur dan muncul di tempat lain. Hanya butuh satu pukulan pedangnya untuk menghancurkan pedang es Cold Sunflower Realm King. Dia terbang di udara, darah menyembur di belakangnya. Bang!